Halo semuanya, buat teman-teman yang kerja sebagai perawat lansia di Jepang, pasti ngerasain banget kan betapa pentingnya komunikasi. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kosakata yang bakal jadi andalan kalian sehari-hari, yap, seputar pekerjaan rumah tangga. Udah siap? Yuk langsung aja kita mulai, biar kerjaan makin lancar. Oke, kita langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Menguasai kata-kata ini tuh bukan cuma soal hafalan loh, tapi lebih ke gimana kita paham alur kerja kita sehari-hari. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Nah, kata pertama dan yang paling penting banget buat kita tahu itu kaji. Anggap aja ini kata kunci buat semua urusan beres-beres rumah. Yuk, coba bareng-bareng. Kaji. Gitu. Sekali lagi ya, biar nempel. Kaji. Kata ini tuh kayak payung besarnya gitu buat semua yang bakal kita omongin setelah ini. Sekarang, yuk kita bayangin kita lagi mau mulai kerja nih. Biasanya, tugas pertama itu dimulai dari area yang paling personal buat klien kita kan? Betul, kamar tidur. Kita lihat yuk, ada kosakata apa aja sih yang berhubungan sama ini? Yap, bener banget. Setiap pagi itu pasti diawali dengan merapikan tempat tidur. Ini kelihatannya sepele ya, tapi penting banget loh buat bikin suasana jadi nyaman. Kira-kira kata apa aja ya yang perlu kita hafal di sini? Oke, yang pertama ada futon. Ini tuh kasur lipat khasnya Jepang. Coba yuk diucapin bareng-bareng. Futon. Sekali lagi, futon. Percaya deh, kata ini bakal sering banget kalian dengar dan pakai. Nah, kalau udah ada kasur, pasangannya apa? Bantal dong. Dalam bahasa Jepang, bantal itu makura. Ikutin saya ya, makura. Ulang lagi, makura. Gampang kan? Oke, futon udah, makura udah. Terus habis klien bangun, futonnya diapain? Iya, dilipat dong. Nah, kata kerja buat melipat itu adalah tatamu. Ini penting banget nih, kata kerja yang satu ini. Yuk, lafalin bareng. Tatamu. Sekali lagi, tatamu. Sip, urusan tempat tidur beres. Sekarang kita pindah ke tugas yang lebih luas lagi. Bersih-bersih seluruh ruangan. Kalau kita mau ngerapiin barang-barang yang berantakan, terus balikin ke tempatnya lagi, nah, kata kerja yang kita pakai itu kata zukeru. Ini super berguna banget loh. Coba deh ucapin. Kata zukeru. Sekali lagi biar lancar, kata zukeru. Nah, ini nih ada yang menarik. Di bahasa Jepang, kata membersihkan itu ada dua. Kalau buat bersih-bersih harian yang biasa kita lakuin, kayak nyapu, ngelap, itu kita pakainya soji. Tapi, kalau bersih-bersihnya yang total, yang sampai ke sela-sela atau deep cleaning, nah itu istilahnya seiso. Jadi buat kerjaan kita sehari-hari, yang paling sering kepake ya jelas soji. Namanya bersih-bersih pasti nggak jauh-jauh dari sampah kan? Nah, tempat sampah itu namanya gomibako. Gampang kok ngapalinnya. Gomi itu artinya sampah, terus bako itu kotak. Jadi kotak sampah. Logis kan? Yuk kita ucapin gomi bako. Lagi ya, gomi bako. Lanjut, biar ruangan makin segar, kita buka tirai biar matahari bisa masuk. Nah, kata buat tirai ini gampang banget diingat. Kenapa? Soalnya ini serapan dari bahasa Inggris curtain, jadinya karten. Coba deh, karten. Mirip kan? Oke, tirai udah kebuka. Langkah berikutnya ini penting banget buat kesehatan, yaitu kangki. Artinya ventilasi. Maksudnya ya buka jendela, biar ada pergantian udara, biar udara segar masuk. Ini tuh kebiasaan yang penting banget di Jepang. Jadi jangan sampai lupa ya sama kata ini, kangki. Oke, kamar udah bersih, udah seger, keren. Sekarang kita geser ke pekerjaan rumah tangga besar lainnya, yaitu nyuci baju. Ada beberapa kata penting nih yang harus kita tahu di sini. Pertama, bendanya dulu nih. Tumpukan baju kotor yang mau dicuci itu namanya sentaku mono. Biar gampang ingatnya, mono itu artinya barang. Jadi ya barang cucian. Yuk coba bareng-bareng, sentaku mono. Sekali lagi, biar lancar, sentaku mono. Nah, kalau tadi sentaku mono itu barangnya, kegiatan nyucinya itu sendiri namanya sentaku. Cuma beda mononya doang, jadi kita melakukan sentaku terhadap sentaku mono. Paham ya bedanya? Yuk ucapin kata kerjanya, sentaku. Udah selesai dicuci, bajunya diapain? Dijemur dong. Nah, kata kerja buat menjemur itu hosu. Ini juga kerjaan tiap hari kan? Jadi wajib hafal. Coba ucapin, hosu. Sip, urusan cucian udah kelar dijemur.
Sekarang kita pindah lapangan nih. Kita ke dapur. Di sini kita akan bahas beberapa hal penting seputar masak-masak dan mengeringkan. Nah, di dapur, kata kunci pertama itu chouri, artinya masak atau nyiapin makanan. Kata ini tuh kedengarannya agak formal ya, dan biasanya emang muncul di jadwal kerja atau instruksi gitu. Yuk kita lafalin bareng, chouri. Sekali lagi, chouri. Nah, yang ini khas Jepang banget nih. Oshibori, pasti pernah lihat kan? Handuk kecil basah yang dikasih sebelum makan buat lap tangan. Kadang hangat, kadang dingin. Penting banget tahu istilah ini ya, oshibori. Oke, sekarang fokus ya teman-teman. Ini agak tricky tapi penting banget. Ada dua kata buat kering yang penggunaannya beda total. Kalau kita yang sengaja ngeringin sesuatu, misalnya kita ngelap piring pakai lap, kita pakainya kawakasu. Tapi kalau sesuatunya itu kering sendiri, kayak baju di jemuran, nah itu pakainya kawaku. Jadi gampangnya, kawakasu itu kita yang ngerjain, ada aksi. Kalau kawaku itu kejadian sendiri. Ini harus diingat ya. Wah, nggak kerasa ya. Udah banyak banget kosakata yang kita pelajarin. Sekarang, biar makin nempel di kepala, yuk kita review lagi kata-kata kerja paling penting yang tadi udah kita bahas. Yuk, kita ingat-ingat lagi kata-kata aksi ini. Ada kata zukeru, artinya membereskan. Terus tatamu buat melipat, soji buat bersih-bersih harian, lalu sentaku buat mencuci, hosu artinya menjemur, chouri buat masak, dan terakhir kawakasu buat mengeringkan sesuatu secara aktif. Nah, ini semua intinya pekerjaan rumah tangga kita kan? Nah, setelah kita bahas semua ini, saya punya pertanyaan buat kalian. Coba deh bayangin, besok pas mulai kerja, kira-kira kata mana nih yang bakal pertama kali kalian pakai? Dengan ngebayangin kayak gini, ilmunya jadi lebih gampang dipraktekin. Oke deh, segitu dulu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya ya. Semangat!